Kalau memang dari kliennya mau ngasih lebih, itu tadi makanya hadiah sampai kemudian disebutkan lah harusnya punya regulasi dong terkait dengan kalau lebih dari itu masuk, bukan urusan saya lah. Ya iyalah. Yang penting itu bukan pidana gitu lah. Ya iyalah. Ya jatahnya 1% plus 1% lagi kenapa salah? Iya. Karena klien senang. Itu kembali lagi bahwa itu adalah administratif. Contoh kayak Kang Udin dapat klien nih, senang atas pelayanan Kang Udin, penjelasan Kang Udin. Pelayanan apa dulu nih? Ya, ya kan terjadi transaksi nih. Oh senang, oh ternyata memuaskan. Ngasih bonus, apakah itu gratifikasi? Makanya kembali lagi, notaris itu bukan pegawai negeri, PPAT itu bukan pegawai negeri kan? Ya iya. Kalau pegawai negeri ya gajinya ada dong. Iya. Minta gaji. Oke, Grossever. Ini menarik sebenarnya kalau mau dikupas panjang lebar. Bisa 4 jam lagi. Bisa 4 jam lagi nih. Urusannya kuliah lagi. Jadi kita ambil closing statement dari Kang Udin. Kesimpulannya Kang, dari pembicaraan kita ini, apa yang perlu diperhatikan notaris PPAT dan apa yang perlu diperhatikan oleh khususnya stakeholder dan pihak lain terhadap kewenangan fungsi notaris dan PPAT? Ya, pertama dari sudut atau untuk teman-teman notaris PPAT gitu ya. Jadi memang secara hukum gitu ya, kita itu membuat alat bukti gitu kan. Nah, alat bukti tersebut tentu kita bicara tentang potensi. Potensinya dipergunakan baik dalam konteks persidangan maupun konteks yang lain lah gitu ya. Terkait dengan suatu perbuatan hukum. Jadi artinya berarti kan kita harus berpikir yang disebut sebagai praduga sah atau praduga bertanggung jawab. Praduga sah artinya bahwa memang akte kita itu pasti disebut sebagai akte yang sah. Otentik ya, sampai batas tertentu gitu ya. Makanya batas tertentu itu yang kemudian harus dikelola atau dibuat manajemen resikonya gitu ya. Tadi yang saya contohkan beberapa kejadian misalkan di luar wilayah itu bukan berarti kemudian tidak masalah, bukan. Artinya bukan melegalisasi, bukan. Tapi tentu saya menjawabnya itu dalam konteks bahwa ini ada kasus seperti ini, tapi bukan pidana. Itu tetap pelanggaran gitu ya. Tetap pelanggaran karena di luar wilayah jabatan ya. Tapi konsepnya bukan konsep pidana. Itu yang pertama. Artinya batasi apa yang kemudian kita harus ketahui dengan apa yang tidak usah kita ketahui dalam konteks akte itu. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya ada praduga bertanggung jawab. Kita juga harus paham bahwa dalam konteks akte notaris, dalam konteks akte PPAT, praduga bertanggung jawab itu melekat dalam konteks produk kita, dalam konteks jabatan kita ya. Produk kita itu sendiri tentu aktenya, jabatan kita itu sendiri tentu yang melekat pada diri kita dalam konteks notaris maupun dalam konteks PPAT. Nah, artinya berarti harus ada balance antara praduga sah dengan praduga bertanggung jawab. Itu yang dalam konteks notaris PPAT. Dalam konteks institusi lain tentu juga kita berharap bahwa dalam konteks notaris PPAT kan bukan berarti kita menang-menangan, bukan. Tapi kita bicara tentang ini loh, regulasinya seperti ini. Kita bangun bahwa apa yang dilakukan oleh notaris itu membuat alat bukti gitu ya. Dan alat bukti itu sendiri tentu didasarkan oleh keinginan para pihak, termasuk juga oleh aturan hukum yang berlaku gitu ya. Artinya berarti kan prinsip saling menghormati dalam konteks menjalankan kewenangan masing-masing gitu ya, tugas masing-masing itu harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya. Satu lagi Bang, kasih dong ke bonus kasih ke Grossever. Watermarking apa sih Kang? Watermarking itu kan sebetulnya kenapa tulisan saya dengan Kang Habib gitu ya disandingkan ya. Kalau Kang Habib kan menceritakan ini sebetulnya ya watermarking itu kan ada daftar doang. Suatu perjanjian katakanlah gitu ya, atau suatu surat yang dibuat oleh para pihak gitu ya. Nah kemudian ditandatangani oleh mereka, bukan di tempat notaris ya, tapi dibawa ke notaris. Mereka sepakat di luar, tanda tangan, dibawa ke notaris untuk dicap, namanya didaftar. Dulu watermarking namanya. Disahkan? Sebetulnya tidak disahkan, didaftar saja, dicap saja. Yang disediakan untuk kepentingan pendaftaran itu, daftar itu di kantor notaris. Terkait dengan bagaimana kedudukan hukum dari surat yang dibuat di bawah tadi kembalikan lagi kepada para pihak. Tidak ke notaris? Tidak ke notaris. Para pihaknya mengatakan bahwa ini sebagai alat bukti. Ya wis, kalau para pihaknya menyatakan bahwa memang benar ini adalah tanda tangan mereka, ya sudah. Tapi notaris terlibat nggak? Tentu tidak. Tentu tidak.
konteksnya kan gini, kenapa saya kemudian membuat tulisan, boleh nggak MKNW memberikan persetujuan kepada notaris untuk diperiksa oleh aparat penyidik hukum, penegak hukum gitu ya, baik kepolisian.